Di sebuah negara yang katanya punya tingkat literasi yang rendah, entah kenapa masyarakat tuh demen banget ngelakuin yang namanya rage baiting. Bang Ray, aku tidak tahu apa itu rage baiting. Simpelnya tinggal lu artiin aja itu bahasa Inggris. Rage marah, baiting memancing, berarti memancing amarah. Di zaman yang penuh dengan teknologi ini lu udah bisa melakukan apapun untuk ngebuat orang-orang marah. Lu buat status ya, lu buat postingan gitu ya, lu mau bercanda-bercanda tapi ngebuat orang tuh nggak tahu artinya apaan, bisa disebut rage baiting. Lu di real life ya ngeprank atau ngetroll gitu ya, terus ngebuat kerabat-kerabat lu mungkin kesel, itu bisa disebut rage baiting. Pokoknya banyak banget formnya atau bentuknya. Nah, pertanggal 15 Februari 2026 ngomongin soal rage baiting, ada satu postingan dari thread yang rame banget sampai pada akhirnya tersebar ke berbagai macam sosial media. Ini lucu banget. Ini kali perdana gue ngebahas topik ya di video ngopi, cuma berasalnya dari thread. Ini gue sampai install dulu loh. Gue mager banget sebenernya install media sosial lain, udah banyak banget. YouTube gue punya, TikTok gue punya, Twitter gue punya, Facebook gue punya, ya Instagram gue punya. Udah cukup lah, gak usah banyak-banyak gitu loh. Tiba-tiba ada yang seru muncul dari threads, di mana ada sebuah akun namanya 0x.rhn yang buat pernyataan katanya, kalau disuruh milih uang 100M atau meninggalkan agama, dengan kesadaran penuh gue pasti pilih uang 100M. Gara-gara pernyataan itu banyak banget orang-orang yang langsung marah-marah ke akun ini. Bilang kalau misalkan lu kafir ya, lu lebih mementingkan uang duniawi dibandingin agama gitu ya. Dan ini lucu banget karena kalau misalkan lu lihat 2-3 kali ya, lu baca ulang pernyataannya, ini nggak salah-salah banget. Dan kita bakal bahas sama-sama di video ngopi kesempatan kayak ini. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Kita baca baik-baik lagi gitu ya pernyataannya. Saat ekonomi sulit begini, kalau disuruh milih uang 100M atau meninggalkan agama, dengan kesadaran penuh gue pasti pilih langsung uang 100M. Keputusan terbaik menurut gue. Banyak banget orang-orang yang salah tangkap kalau misalnya ini bukan pernyataan langsung, melainkan ini merupakan sebuah pilihan. Kalau misalnya lu disuruh pilih uang 100M atau ya meninggalkan agama, lu bakal pilih mana? Jelas yang paling menguntungkan ya uang 100M. Lucunya adalah orang-orang tuh salah tangkep. Kalau misalkan ini kata atau bukan tapi. Kalau misalkan diganti tapi, mungkin orang-orang berhak ya atau boleh buat marah dengan bilang kayak, saat ekonomi sulit begini kalau disuruh milih uang 100M tapi meninggalkan agama, dengan kesadaran penuh gue pasti pilih uang 100M. Ya jelas orang tuh boleh buat marah ya, mungkin punya pegangannya sendiri gitu. Tapi mungkin ada sebagian juga yang lebih milih uang ya. Agnostik atau segala macem ya. Cuman ini katanya atau. Berarti ini ada sebuah pilihan yang sebenarnya tuh clear choice banget. Cuman karena mungkin kekuatan linguistik orang-orang tuh berbeda-beda gitu ya, atau nilai bahasa Indonesianya tuh ada yang nyontek dari kunci jawaban ujian nasional. Jadi banyak yang marah-marah. Marah-marahnya itu karena idealisnya juga kalau misalkan mereka mungkin cinta agama. Nah, kalau misalnya lo lihat dari kolom komentarnya, pertanggal 17 Februari 2026 ya udah nggak banyak yang marah-marah. Tapi ketika postingan ini pertama kali muncul di tanggal 15, orang-orang tuh langsung pada rame banget marah-marahin akun ini, terus habis itu ngekafir-kafirin. Dan kalau misalnya emang pengen lihat di threads-nya secara langsung, sekarang udah nggak banyak komentar-komentar yang marah-marah. Mungkin dihapusin atau mungkin ini limit ya dari threads-nya. Tapi kalau misalnya lo geser ke postingan-postingan yang nge-repost pernyataan ini, lu masih bisa lihat orang-orang tuh salah tangkep. Di Twitter ini di-repost sama akun namanya Analisa Kripto, dimana pernyataannya nggak terlalu beda jauh. Saat ekonomi sulit begini, kalau disuruh milih uang 100M atau meninggalkan agama, dengan kesadaran penuh gue pasti pilih uang 100M. Ini bener-bener copy paste banget nih. Tapi kalau misalnya gue lihat gitu ya, secara tanggal harusnya Twitter tuh lebih dulu ya ngupload pernyataannya dibanding threads. Jadi meskipun gue pertama kali tahu ini orang-orang tuh ramenya tuh dari threads, karena kalau misalnya dari tayangan udah sampai 10.000 orang yang likes, tapi pertama kali orang yang melontarkan pernyataan ini itu dari Twitter. Tapi tunggu sampai ketika gue menemukan doxline utamanya. Ternyata doxline itu bukan dari threads ya. Awalnya tuh bukan dari Twitter tapi dari TikTok. Ada video tanggal 2 Februari ya dari akun Galadriel Hakim yang buat pernyataan pilih uang 2 miliar atau meninggalkan agama Islam. Aku dengan kesadaran penuh milih uang 2 miliar. Ini adalah doksi utamanya. Tapi kalau misalnya kita ingin menyelam lebih dalam lagi, sebenarnya itu kalimat-kalimat rage baiting itu udah lama banget ya dilakuin sama orang-orang, tapi mungkin udah kependem ya dokumentasinya. Di Twitter orang tuh masih pada sosok pinter bilang kalau misalnya, iya anjir ya kali bro, meskipun gua lagi butuh banget tapi gua gak akan meninggalkan agama. Lu harus liatin lucu-lucu banget gitu. Tapi ini cuma bercanda doang ya. Mungkin orang-orang masih pada salah tangkap gitu, tapi kesalahan responnya itu lucu banget. Ada yang bilang
Sesulit apa sih bang? Gue enjoy aja dengan gaji UMR. Ayo hidup sederhana tanpa perlu adu gengsi. Agama itu perlu biar nggak ada manusia yang jahat. Baca ulang pelan-pelan bang. Lu pilih mati atau pilih duit 100M? Ya pilih 100M lah, gila lo. Ada juga yang bilang akun Benny, kepercayaan tidak bisa ditukar dengan apapun. Iya, gua setuju. Tapi akun Apil bilang ya, akun centang nih, gue juga ambil 100M terus pakai future, pakai masa depan. Untung 1M, langsung balikin yang 100M, gue masuk agama lagi. Nggak terlalu perlu ribet-ribet banget sebenarnya ya, harus masuk agama lagi gitu ya. Tinggal baca ulang itu udah kelar sebenarnya. Baca bajir lah baru sadar, akhirnya sadar juga tanggal 10 Februari. Terus kemudian postingan dari Nina PJ. Iyalah, ambil 100M terus diriin masjid, lembaga dakwah, bantu MK muslim, bayarin berobat orang miskin, dan kasih ke yayasan anak yatim dan duafa. Beragama nggak perlu diomongin. Lu juga nggak perlu ngomongin ini sih, karena yang perlu lakuin hanyalah baca. That's right ya. Terus kemudian ada akun Billy yang bilang, kalau buat saya nggak ada uang seberapapun yang bisa gantikan agama yang saya anut. Saya percaya Tuhan saya akan memberikan jalan keluar terbaik untuk saya, karena Dia sudah berfirman, di dalam kesulitan ada solusi dan di balik kesulitan selalu ada parah loh. Orang sampai harus ceramah anjir, padahal ini pernyataan trolling doang. Ya Allah ya, di TikTok pun gak terlalu beda jauh, cuman orang-orang tuh lebih lugu gitu dengan bilang kayak, oh gue goblok, tolong dong kasih tau gue konteksnya apaan gitu. Perasaan tadi bacanya gak gitu deh. Mas kalian gak ngerti, itu kan pernyataan dia disuruh milih uang 2M atau meninggalkan agama Islam. Ada yang benar, ada yang sadar ya. Ya bener dong, aku juga kalau gitu milih uang 2M, ngapain mau meninggalkan agama Islam? Anjay, Islam, aku pilih Islam selamanya. Ya padahal kalau pilih 2M bisa langsung umroh sekeluarga. Maksud? Tolong dipahami ya, pilih uang 2M atau ninggalin agama, ya 2M lah, ngapain ninggalin Islam, jelas 2M. Ini kalimat lucu, sampai tunggu pada akhirnya lu nge-share ini ke circle keluarga lo. Pasti bakal langsung ribut, karena tidak semua akan bisa langsung baca dengan teliti. Khususnya nyokap, bokap gitu, atau mungkin kakek nenek lu. Udah ada kejadian juga gitu ya. Oh ya, by the way di Facebook udah di-share ya. Cuma bedanya kalau misalnya di Facebook tuh di-reshare ulang sama ayahnya Mualim. Facebook entah kenapa menjadi media sosial terakhir yang ngebahas tentang ini gitu ya. Jadi ringkasnya awal itu dari TikTok, terus ramai di Twitter, dari Twitter ke Threads, lanjut ke Facebook. Cuman pertama kali orang-orang tahu mungkin atau rame gitu ya, karena ngelihat Threads dulu gitu. Orang-orang Facebook bilang, tos Ustadz ayahnya Mualim, saya juga milih 100M lah dengan kesadaran penuh sambil nyeruput madu hangat. Anjay. Baca kolom komentar adalah jalan yang Ana tempuh, dan ternyata Ana termasuk orang yang terburu-buru dalam membaca, kurang seksama dan agak emosian juga. Toyib Ustadz. Ya by the way ini ayahnya Mualim, berarti beneran Ustadz ya yang nge-share, gokil. Tes linguistik, asik. Pengambil keputusan yang terburu-buru bisa rugi dunia akhirat ya Ustadz. Sebagian orang pasti terkecoh dengan preminya. Barakallahu fikum, asik. Gak ada faedahnya status begini. Saya dituduhnya yang salah paham sebagai orang yang rendah literasi. Hal yang tersebut pada status tidak terjadi secara realita. Ya kan namanya status juga gitu kan, bisa ngarang-ngarang, bisa sesuai kemauan dari orang yang punya akun, ya gak sih? Orang yang salah paham terhadap status tersebut bukan berarti kurang literasi, karena saat baca yang tertangkap di pikiran mereka langsung sebuah realita, bukan logika isi status tersebut. Betul ya, langsung ngelihat ke realita kayak gimana. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya memang kita melihat pernyataan atau sesuatu gitu ya, jangan langsung masukin ke hati, jangan langsung masukin ke pengalaman pribadi lu, tapi lu coba buat teliti dengan seksama gitu ya, apakah benar artinya demikian atau tidak. Karena dalam dunia ini tidak ada hitam dan putih, semuanya abu-abu, bahkan nyawit pun abu-abu ya. Di antara contoh realitanya, ada orang yang diberi pilihan antara diberi mie instan tapi harus meninggalkan agamanya, atau tetap dalam agamanya tapi nggak akan diberi. Ini nggak harus lu buat kalimat baru juga sih, kita semua tahu konteks kayak gimana gitu ya kan. Nah masalahnya adalah ini pernyataan kalau misalnya emang asal lempar agak sedikit berbahaya. Mungkin kalau misalnya cuma untuk ngetes ya, lucu-lucuan doang sih nggak masalah. Kalau misalnya pada akhirnya bener-bener ada orang yang salah tangkap gitu ya, dan dia bener-bener batu banget sampai lu tuh susah buat ngejelasin ulang, nah itu makin berbahaya ya. Jadi hati-hati aja kalau misalnya emang pengen nge-rage bait seseorang, terutama ketika pernyataan ini langsung lu share tanpa pikir panjang ya ke grup keluarga, karena beda-beda. Ada yang mungkin bisa langsung dikasih tahu kalau misalnya enggak ini bercanda doang pak, ini kalau misalnya dibaca ulang bapak tetap untung gitu. Tapi ada juga yang batu banget udah masalah gitu tapi nggak pengen dikoreksi gitu. Nah kalau misalnya lo ketemu sama orang yang kayak gitu, bahaya nih. Bakal sampai panjang banget urusannya gitu loh.
Ya terutama kalau misalnya di keluarga kan kadang ada beberapa anggota-anggota keluarga yang benar-benar punya pride ya, atau punya status gitu. Kalau misalnya dia tuh gengsi banget dikasih tahu sama orang gitu, atau dibenerin sama orang. Well, itu aja mungkin bisa gue sampaikan terkait pernyataan rage baiting ini gitu. Gimana tanggapannya? Apakah kalian sekali dua kali terkecoh, atau justru cukup sekali dong lu tahu kalau misalnya cuma ngebuat orang-orang marah doang? Silahkan tulis di kolom komentar. Buat gue pribadi, kadang kalau misalnya gue asal baca kayak tadi gitu ya, mungkin gue pun bakal mengalami hal yang sama gitu, marah-marah gitu. Tapi nggak yang langsung komentar juga sih, soalnya PR aja, butuh banyak energi langsung menghujat gitu loh. Apalagi kalau misalnya gue nggak tahu akun ya. Tapi untuk lu semua emang langsung tahu kalau misalnya ini cuman sekedar ngebuat orang marah doang, gokil. Certified internet person. Asik. Thank you udah nontonin, sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.